Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Nah, selain kita hanya menggunakan sin konstan saja, nah ini bisa kita terapkan dalam penggunaan turunan fungsi trigonometri. Nah, itu penerapannya apa saja sih? Nah, yang pertama kita bisa menentukan titik stasioner. Nah, titik stasioner itu apa? Nanti kita akan pelajari kupas satu per satu. Yang kedua, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, itu apa sih? Nah, setelah nanti kita menentukan titik stasioner, nanti kita bisa menentukan titik maksimum dan minimumnya dulu. Syarat untuk titik maksimumnya biasanya adalah ketika kita menemui tanda. Kalau maksimum itu tandanya plus min pada garis bilangan. Kalau titik minimum itu tandanya min plus pada garis bilangan. Nah, untuk titik belok biasanya tandanya plus plus ataupun min min. Nah, untuk yang ketiga, kita akan menentukan interval fungsi itu naik ataupun turun. Nah, yang keempat, kita bisa menentukan interval kecekungan grafik. Nah, ini kita akan menggunakan rumus turunan kedua untuk menentukan interval kecekungan grafik. Nah, contoh soalnya langsung saja. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 cos x plus 45 derajat. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan A titik stasionernya, yang B nilai maksimum dan minimum, yang C interval fungsi naik dan turun, yang D interval kecekungan grafik. Nah, ke yang pertama, bagaimana sih cara menentukan titik stasionernya? Nah, pertama kita tulis dulu fungsinya ini, fx sama dengan 3 cos. Nah, yang pertama fx nya sama dengan 3 cos x plus 45 derajat seperti di soal tadi. Fx nya 3 cos x plus 45 derajat. Nah, untuk langkah pertamanya adalah kita turunkan terlebih dahulu fungsinya f aksen x. Nah, nanti ketemu. Nah, yang ada di kurung ini kita turunkan x, turunan dari x plus 45 derajat itu adalah 1. Nah, berarti 1 dikali 3 berarti adalah 3. Nah, lalu cos ini menjadi min sin, berarti min 3 sin x plus 45 derajat. Nah, selanjutnya ketika sudah menentukan turunannya, kita sama dengankan dengan 0. F aksen x kita sama dengan 0. Nah, berarti f aksennya kita tulis min 3 sin x plus 45 derajat sama dengan 0. Nah, lalu min 3 ini kita derwas ke kiri, berarti jadinya sin x plus 45 sama dengan 0 per min 3. 0 per min 3. Nah, berarti kan tetap 0 karena 0 dibagi apapun hasilnya tetap 0. Nah, berarti selanjutnya sin x plus 45 ini sama dengan 0. Nah, sin yang nilainya 0 berarti sin 0 derajat. Nah, pertama kita gunakan rumus persamaan
trigonometri untuk punyanya sin. Nah, rumus pertamanya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Nah, alfanya ini adalah ini 0, X nya ini adalah X plus 45. Berarti X plus 45 derajat, alfanya ini 0 derajat plus K 3 kali 360 derajat. Nah, lalu kita pindah ruas dulu. Pas 45 ini kita pindah ruas ke kiri jadi min 45 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, kita coba substitusi satu per satu untuk K sama dengan 0. Nah, berarti min 45 derajat ditambah, ini K-nya ganti 0, berarti 0 kali 360 derajat itu 0. 0 ditambah min 45 berarti X-nya ketemu min 45. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Terus untuk K sama dengan 1. Nah, disubstitusi seperti tadi, nanti ketemu 315 derajat. Untuk K sama dengan 2, kita substitusi ke sini juga, nanti ketemu X-nya 675 derajat. Ini tidak memenuhi. Nah, untuk persamaan yang pertama ini yang memenuhi hanyalah 315 derajat. Karena kita lihat tadi batasnya adalah 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk yang kedua untuk persamaan yang kedua kita gunakan X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, kita langsung substitusi. Tadi X nya adalah X plus 45 nih. Terus rumusnya 180 min alfa, alfanya tadi 0 plus K kali 360. Nah, selanjutnya 180 dikurangi 0 itu 180. Terus plus 45 nya ini kita pindah ruas jadi min 45. Berarti 180 kurangi 45 itu 135 derajat. Berarti plus K kali 360 derajat. Nah, kita substitusi lagi. Untuk K sama dengan 0, K nya ini kita ganti 0, berarti 0 dikali 360 derajat itu hasilnya 0. 0 ditambah 135 ketemu X sama dengan 135 derajat. Untuk K sama dengan 1. Nah, nanti disubstitusi ketemu X sama dengan 495 derajat. Nah, karena batasnya tadi adalah 0 sampai 360, maka yang memenuhi hanyalah 135 derajat. Nah, jadi titik stasionernya adalah 135 derajat dan 315 derajat. Nah, untuk soal yang B, menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, pertama kita tulis dulu fungsinya tadi seperti di soal 3 cos X plus 45 derajat. Nah, tadi kita sudah menemukan titik stasionernya 135 dan 315. Nah, ini kita substitusi satu persatu ke persamaan awal, bukan persamaan hasil turunan ini. Nah, berarti untuk X sama dengan 135 derajat kita substitusi, berarti 3 cos X nya ini kita ganti 135 plus 45. Nah, 135 plus 45 itu 180. Nilai cos 180 itu sama dengan min 1, berarti 3 kali min 1 ketemu min 3. Nah, berarti untuk F 135 derajat itu ketemu min 3.
Nah, lalu yang kedua kita substitusi untuk nilai X sama dengan 315 derajat. Ini sama dengan 3 cos X nya ini ganti 315 derajat plus 45, berarti 360 derajat. Nilai cos 360 derajat itu 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, untuk yang nilainya yang terbesar berarti adalah nilai maksimum. Nah, untuk nilai yang terkecil berarti minimum. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya adalah min 3. Nah, selanjutnya untuk yang C, menentukan interval fungsi naik dan turun. Nah, perlu kita ketahui untuk menentukan fungsi apakah itu naik atau turun, syaratnya adalah turunan pertama ini untuk fungsi naik lebih dari 0. Untuk fungsi itu turun, turunan pertama kita kurang darikan dengan 0. Nah, langkah pertama adalah kita cari turunannya dulu, lalu kita sama dengan 0, seperti mencari titik stasionernya tadi. Nah, berhubung kita sudah ketemu nilai X nya, titik stasionernya, berarti kita tidak perlu mencari lagi, langsung saja taruh pada garis bilangan. Tadi titik stasioner adalah 135 dan 315. Nah, jangan lupa batasnya tadi 0 dan 360. Nah, selanjutnya kita mencari tanda plus minusnya ini. Nah, untuk yang mencari tanda berarti kita substitusi ke persamaan awal ini. Fx sama dengan 3 cos X plus 45 derajat. Nah, kita ambil titik di antara 0 sama 135 derajat. Kita coba saja untuk 15 derajat. Nah, berarti 15 derajat ini kita substitusi ke ini persamaan awal. Berarti 3 cos tadi 15 tambah 45 adalah 60 derajat. Untuk cos, maaf ada kekeliruan sedikit. Nah, kita coba ambil titik ini di sini, kita ambil 90 saja, coba 90 derajat. Nah, kita substitusi ke persamaan awal. Ini berarti 3 cos 90 tambah 45 itu 135 derajat. Nah, cos 135 derajat itu nilainya adalah negatif, berarti positif dikali negatif berarti ketemunya adalah negatif. Nah, sehingga ini tandanya adalah negatif. Nah, ini dicoba seperti itu juga sama, nanti ketemu positif, ini negatif. Nah, setelah itu untuk melihat apakah itu fungsinya naik atau turun, untuk yang naik kita lihat ini tandanya lebih dari, berarti kita fokuskan pada tanda positif. Nah, berarti batasnya adalah, intervalnya adalah ini, positif ini terletak di antara 135 sama 315. Nah, jadi interval fungsinya ini adalah 135 derajat kurang dari X kurang dari 315 derajat. Nah, untuk fungsi itu turun, kita lihat tandanya kurang dari 0, berarti fokusnya ke yang negatif. Nah, negatif yang pertama ini terletak di antara 0 sama 135 derajat, berarti intervalnya adalah ini 0 derajat kurang dari X kurang dari 135 derajat. Dan ini ada tanda negatif lagi. Negatif ini terletak di antara 315 dan 360, berarti intervalnya berarti
315 derajat kurang dari X kurang dari 360. Nah, selanjutnya soal berikutnya adalah menentukan interval kecekungan grafik. Nah, tadi untuk menentukan titik stasioner adalah kita melakukan turunan pertama terlebih dahulu. Ketemunya berarti ini f aksen X sama dengan min 3 sin X plus 45. Nah, untuk menentukan interval kecekungan grafik, kita harus menurunkannya lagi. Artinya kita butuh turunan kedua atau f double aksen X. Dan nanti ini ketemunya adalah min 3 cos X plus 45 derajat. Selanjutnya turunan kedua tadi kita sama dengan 0. Nah, seperti tadi mencari titik stasioner, nah ini dipindah ruas, berarti 0 per min 3 ketemu 0. Nah, cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat. Berarti bentuknya adalah cos X plus 45 derajat sama dengan cos 90 derajat. Kita gunakan persamaan trigonometri cos. Bentuk pertamanya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. X-nya ini alfanya nih, berarti X plus 45 derajat sama dengan 90 derajat. Dari ini alfa plus K kali 360. Nah, berarti X sama dengan plus 45 nya kita pindah ruas ke kiri jadi min 45. Berarti 90 dikurangi 45 ketemu 45 derajat. Berarti X sama dengan 45 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan. 0 kali 360 itu 0, berarti 0 tambah 45, berarti ketemu X nya 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, disubstitusi ke sini juga, nanti ketemu X sama dengan 405 derajat. Nah, oleh karena batasnya 0 sampai 360 derajat, maka yang memenuhi hanyalah X sama dengan 45 derajat. Nah, selanjutnya untuk persamaan kedua, kita gunakan X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. X-nya tadi adalah ini X plus 45 derajat. Alfanya 90 berarti min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti plus 45 nya kita pindah ruas ke kanan, jadi min 45. Min 90 min 45 berarti min 135. Berarti X sama dengan min 135 derajat plus K kali 360 derajat. Kita substitusi untuk K sama dengan 0. Nah, nanti ketemu X sama dengan min 135 derajat. Untuk K sama dengan 1, substitusi ke sini, nanti ketemu X sama dengan 225 derajat. Untuk K sama dengan 2, kita substitusi, nanti ketemu X sama dengan 585 derajat. Nah, oleh karena batasnya tadi 0 sampai 360 derajat, maka yang memenuhi hanyalah 225 derajat. Nah, jadi yang memenuhi untuk turunan kedua ini penyelesaiannya adalah X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 225 derajat. Nah, selanjutnya adalah menentukan pada garis bilangannya. Kita ketahui dulu untuk menentukan kecekungan ke atas, berarti syaratnya adalah F double aksen X itu lebih dari 0. Dan untuk cekungan ke bawah berarti F double aksen X itu kurang dari 0. Nah, berarti kita dapat tadi titiknya adalah 45 dan 225. Kita taruh di sini. Jangan lupa untuk
batasnya 0 sama 360 derajat. Kita uji titik, ambil titik di antara 0 sama 45 derajat. Kita coba adalah 15 derajat. Nah, kita coba substitusi ke persamaan awalnya. Berarti 3 cos 15 tambah 45 berarti 60. Cos 60 itu nilainya positif. Berarti positif 3 dikali positif cos 60 itu setengah, berarti hasilnya tetap positif. Berarti di sini tandanya adalah positif. Ada kekeliruan. Terus untuk di sini kita coba nanti disubstitusi. Nah, kita coba untuk titik di antara 45 sama 225 adalah 90 derajat. Coba substitusi ke sini. Berarti 3 cos 90 derajat ditambah 45 itu 135 derajat. Cos 135 derajat nilainya adalah negatif. Nah, ini udah positif 3, berarti hasilnya adalah negatif. Nah, berarti ini adalah tandanya negatif. Kembali. Nah, nanti ini disubstitusi di sini ketemu nanti tandanya positif. Ada kekeliruan, maaf. Nah, untuk yang cekung ke atas berarti kita lihat lebih dari 0, berarti tandanya positif sama positif. Berarti intervalnya adalah 0 derajat kurang dari X kurang dari 45 derajat dan 225 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, berarti ini cekung ke atas. Untuk yang cekung ke bawah ini tandanya adalah kurang dari 0, berarti kita lihat yang tanda negatif. Berarti selangnya di antara 45 derajat kurang dari X kurang dari 225 derajat. Nih, berarti ini cekung ke bawah.